TNI AD pasti puas, karena mereka mampu mendatangkan helikopter serang Apache AH-64E Guardian dari Amerika Serikat, yang sudah battle-proven di Timur Tengah. Bagaimana tidak, sebagai unsur kavaleri udara, Apache membentuk skadron komposit mematikan di pus penerbat, bersanding dengan si monster Mi-35 Hin-E. Lihat AD punya helikopter serang ganas seperti itu, marinir Indonesia juga harusnya menginginkan hal yang sama. Dengan tidak menggurui atau melangkahi para pembuat kebijakan pertahanan negeri ini, rasa-rasanya marinir TNI AL memang perlu unsur kavaleri udara, yakni AH-1Z Viper Zulu, turunan dari AH-1 Cobra yang kesohor di Perang Vietnam itu. AH-1Z Viper Zulu sendiri sebenarnya merupakan heli serang andalan United States Marine Corps atau USMC alias Marinir Amerika Serikat. Dilansir dari laman zonajakarta.com pada Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020, kiprah keluarga AH-1 Cobra sendiri sudah ada sejak Perang Vietnam, di mana saat itu militer AS sangat membutuhkan bantuan tembakan udara yang intens untuk menghadapi taktik insurgensi Viet Cong. Maka dibuatlah Cobra yang memenuhi kriteria itu, di mana ia bisa hovering dan menghujani Viet Cong dalam posisi yang tepat. Dan tak perlu ambil ancang-ancang layaknya bantuan tembakan dari jet tempur US Navy. Perannya semakin penting saat AS meningkatkan AH-1 menjadi Super Cobra, dan menjadi elemen pemukul satuan lapis baja darat musuh di palagan Perang Teluk, dengan menghabisi 97 main battle tank atau MBT musuh, 104 armored personnel carrier APC, hingga pelumpuhan sistem artileri anti-pesawat milik Irak. Total AH-1 Super Cobra melakukan 1.273 sorti penerbangan selama Perang Teluk, sebuah prestasi mencengangkan baginya. Perannya tak berhenti sampai situ, hampir di semua palagan pertempuran AS setelah Perang Vietnam, AH-1 Super Cobra selalu dilibatkan. Karena masih relevan dengan doktrin USMC, AH-1 Super Cobra mendapat upgrade lagi. Dan itu adalah AH-1Z Viper Zulu yang bisa juga dipasangi radar longbow, dan misil pelibas tank AGM-114 Hellfire layaknya Apache TNI AD. Di samping terbatasnya pilihan marinir Indonesia dalam pengadaan tank amfibi yang bisa melawan MBT, maka tak ada salahnya AH-1Z dipertimbangkan masuk dalam inventori pus penerbal. Viper juga hadir dengan kokpit yang sepenuhnya terintegrasi, sistem kendali api generasi 3, sistem transmisi baru, roda pendaratan yang ditingkatkan, dan kemampuan mengangkut senjata yang lebih baik. Satu kelebihan Viper adalah kemampuan lebih besar untuk persenjataannya. AH-1Z Viper dapat memanggul sampai 16 rudal anti-tank Hellfire, atau 2 kali kemampuan Whiskey, yang bisa diterjemahkan mampu melumpuhkan 2 kali lebih banyak jumlah tank musuh. Helikopter AH-1Z Viper juga mampu mengangkut Advanced Precision Kill Weapon System atau APKWS. Perangkat ini membuat roket 70 mm yang semula dipakai dengan cara bombardir, hanya untuk menghajar satu sasaran semisal kendaraan lapis baja, menjadi cukup digunakan individual karena lebih akurat. AH-1Z Viper biasanya terbang bersama helikopter peralatan UH-1Y Venom. Keduanya rutin melaut bersama unit perbekalan marinir, sebagai bagian dari tim udara darat. AH-1Z juga memiliki 85% kesamaan dengan UH-1Y, yang membuatnya lebih mudah saling dukung saat embarkasi di atas kapal amfibi milik Angkatan Laut. Jangan lupa like, share dan subscribe Garuda Militer.